Bersama suara serak, mari kita lanjutkan novel audio Pagoda Pancer yang ke-18. Semoga novel audio ini bisa menemani aktivitas Anda semua. Untuk pendatang baru yang ingin mendengarkan novel ini dari awal silahkan melihatnya di playlist. Suara serak Pagoda Pancer 18. Hantu binatang itu merajalela di lingkaran yang dikelilingi oleh kelompok Istana Nirvana. Setelah Guan Xiang berhasil dipukul mundur, dua orang lagi tergores oleh cakar binatang beraciun hantu itu. Serangan binatang raciun hantu datang dengan raciun kelumpuhan. Setelah terkena, ia akan segera kehilangan kemampuan untuk bergerak. Melihat situasinya semakin buruk, Changqing dan Lan Meng merasa cemas. Kita harus bertahan sampai Lou Qing kembali, kata Changqing. Begitu kata-kata itu jatuh di sini, hantu binatang beraciun itu tiba-tiba meleduk dengan kekuatan yang kuat, dan ekornya yang seperti bayangan biru tiba-tiba menyala seperti nyala api. Aum! Ekornya tiba-tiba menyala. Bayangan yang mengalir berubah menjadi aliran udara yang berputar. Sejumlah besar energi spiritual berkumpul di langit di atas ekor binatang beraciun hantu, dan dalam sekejap, sinar energi biru dengan cepat terbentuk. Ekspresi Changqing berubah, dan dia buru-buru berkata kepada semua orang. Hati-hati, ini adalah gerakan yang pasti menghabisi, jangan melawan dengan paksa. Setelah mengatakan itu, Changqing bergegas menuju binatang beraciun hantu itu dengan pedangnya. Dia satu-satunya yang bisa menangkap gerakan ini. Bahkan Lan Meng hanya memiliki peluang 50% untuk bisa memblokirnya. Namun, apapun yang ditakutkannya datang, Phantom Poison Beast langsung menargetkan Lan Meng. Fiuh! Ekor biru yang seperti bayangan itu bergerak, dan suara angin kencang menyengat gendang telinga. Minggir! Teriak Changqing keras. Lan Meng sedikit ragu-ragu. Begitu dia mundur, Phantom Poison Beast pasti akan keluar dari posisinya dan kabur. Tetapi jika dia tidak menghindar, dia mungkin harus membayar harga setidaknya berupa cedera serius. Aku tidak bisa membiarkannya lolos. Bagi Lan Meng, hantu binatang beraciun ini bukan hanya kontribusi klan sebesar 5.000 poin, tetapi sebuah penggalan harapan untuk menjaga Istana Nirwana. Hanya dengan mengumpulkan semua pecahan harapan inilah Istana Nirwana dapat dicegah agar tidak hancur. Lan Meng, apakah kamu mendengar itu? Pergilah. Changqing merasa cemas. Mata Lan Meng bersinar dengan tekad. Dia mengaktifkan kekuatan spiritual di badannya dan tidak berniat menyerahkan jalan bagi hantu binatang beraciun itu untuk kabur. Sudah terlambat, tapi segera terjadi. Tepat ketika pancaran energi terbang ke mata Lan Meng, sebuah lengan yang ditutupi aliran udara cian adalah yang pertama menghadapi gerakan menghabisi hantu binatang beraciun itu. Lengan yang kuat merentangkan jari mereka dan menangkap panah. Begitu kedua kekuatan itu bertabrakan, aliran udara langsung meleduk. Dalam sekejap, gelombang energi yang kuat bersilangan dan terhuyung-huyung. Di bawah pandangan beberapa orang di Aula Nirvana yang tidak dapat dipercaya, jurus khusus yang dilepaskan oleh hantu binatang beraciun itu benar-benar hancur. Semua orang terkejut. Lan Meng juga menoleh ke samping, dan yang terlihat adalah profil wajah tampan dengan tepi tajam. Saudara muda Xiao, Changqing dan yang lainnya di sisi lain juga senang. Tapi semua orang tidak sabar untuk menyelesaikan kebahagiaan mereka. 6 mata dari hantu binatang beraciun itu bersinar dengan cahaya dingin. Anggota badannya meleduk dengan kekuatan yang luar biasa, dan kemudian ia bergegas menuju Xiao Nunu dengan kecepatan yang menakutkan. Jelas sekali, hantu binatang beraciun itu sudah ada di sana sejak awal. Berencana untuk kabur dari arah ini. Hati-hati, adik junior. Saat Guan Xiang mulai mengingatkannya, Xiao Nunu mengeluarkan langkah hantu. Sambil meninggalkan bayangan di samping Lan Meng, badannya melintas tepat di depan hantu binatang beraciun itu. Kemudian, Xiao Nunu melakukan ayunan besar, dan kaki kanannya membentuk busur cahaya dan bayangan di udara. Xiao Nunu memukul kaki depan Phantom Poison Beast dengan tendangan yang keras. Lawannya segera kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke depan seolah-olah gagal melakukan rintangan. Xiao Nunu sekali lagi meninggalkan bayangan kedua di tanah, dan badannya melompat ke udara lagi. Sesaat sebelum Phantom Poison Beast hendak jatuh ke tanah, Xiao Nunu membalik 720 derajat di udara, menekan dengan kaki berat lainnya, dan memukul kepala Phantom Poison Beast dengan kuat. Berbeda dari combo sebelumnya, kali ini Xiao Nunu menggunakan teknik badan bayangan hantu untuk terus menyerang dua tempat dari Phantom Poison Beast.
Ditambah dengan ledukan kekuatan dari badan perunggu kuno di periode pertengahan, kekuatan ini sangatlah dahsyat. Binatang beraciun hantu itu menghantam tanah dengan keras. Dampak inersia pada badannya ditambah pukulan keras Xiao Nunu menyebabkan binatang beraciun hantu itu menghantam tanah. Sebuah lubang besar tenggelam ke dalam tanah dan sejumlah besar kerikil terciprat. Cantik. Guan Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru di luar pengadilan. Chang Qing, Lan Meng dan murid-murid Nirvana Hall lainnya juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Terlalu kuat, sangat sederhana. Dari saat dia menangkap seberkas cahaya yang terbang menuju Lan Meng, seluruh rangkaian gerakan Xiao Nunu dapat digambarkan sebagai halus dan rapi. Hantu binatang beraciun itu tergeletak di sebuah lubang di tanah, dengan sedikit darah mengalir dari mulut dan hidungnya, dan jelas dia tidak sadarkan diri. Chang Qing, Lan Meng dan lainnya segera melangkah maju. Adik laki-laki. Lan Meng melihat ke lengan Xiao Nunu, tanganmu. Tangan. Xiao Nunu mengangkat lengan kirinya. Lan Meng melanjutkan, kekuatan hantu binatang beraciun akan menyebabkan kelumpuhan fisik. Apakah tanganmu terluka? Sepertinya tidak. Xiao Nunu membuka telapak tangannya, dan bahkan tidak ada bekas di atasnya. Semua orang kembali terkejut. Seberapa kuat pertahanan Xiao Nunu? Dengan gerakan spesialnya membawa hantu binatang beraciun itu dengan tangan kosong, bahkan tidak ada luka daging yang terlihat. Sulit dipercaya. Chang Qing terus menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kamu masih kuat. Jika bukan karena kamu, dia mungkin akan kabur. Xiao Nunu tersenyum, kamulah yang mengkonsumsi banyak kekuatan spiritualnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Kata-kata Xiao Nunu tidak sederhana. Phantom Poison Beast juga merupakan monster ganas tingkat umum. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani begitu saja. Chang Qing menyeka keringat di wajahnya, dan berkata kepada Lan Meng, kamu menyegel binatang raciun hantu, dan aku akan pergi menemui orang yang terluka itu. Oke. Lan Meng menghela nafas lega, dan dia berjalan ke sana binatang raciun hantu di depan binatang itu, dia mengeluarkan jimat spiritual. Adik laki-laki, tolong mundur. Aku akan mengaktifkan perangkap binatang. Lan Meng mengingatkan. Xiao Nunu mengangguk dan mundur beberapa meter. Segera, Lan Meng membuang jimat ajaib itu dan meremas segel di tangannya. Jimat spiritual itu melayang di atas binatang beraciun hantu itu, dan kemudian melepaskan jejak cahaya keemasan seperti jaring laba-laba. Jejak cahaya menyelimuti badan hantu binatang beraciun itu, dan binatang beraciun itu sepertinya telah jatuh ke dalam jaring besar. Xiao Nunu tahu tentang hal-hal seperti jimat binatang yang terjebak. Seperti Thunder Fire Talisman, Explosion Talisman, Smoke Talisman, Invisibility Talisman dan jimat spiritual lainnya, itu adalah senjata ajaib tambahan. Pesona binatang yang terperangkap tidak memiliki kekuatan serangan. Tidak ada pertahanan juga. Fungsi terbesarnya adalah untuk menyegel binatang spiritual yang ditangkap. Tentu saja, jimat penjebak binatang biasa hanya dapat menyegel monster dalam keadaan diam. Sama seperti sekarang, binatang beraciun hantu yang terluka parah dapat disegel tanpa perlawanan. Ada juga beberapa jimat penjebak binatang kuat yang dibuat khusus dan tidak memiliki banyak batasan. Akan jauh lebih mudah untuk menangani hantu binatang beraciun tadi jika dia menggunakan jimat penjebak binatang itu. Namun, semakin canggih jimatnya, semakin mahal harganya. Mengingat situasi Aula Nirvana saat ini, tidak buruk untuk bisa menggunakan jimat binatang biasa yang terperangkap ini. Bas. Segera, cahaya yang dilepaskan oleh Beast Trap Talisman sepenuhnya menyelimuti Phantom Poison Beast, dan sosok Phantom Poison Beast mulai melayang dari tanah dan terbang ke Beast Trap Talisman. Bagian dalam jimat penjebak binatang adalah ruang khusus yang dapat menampung monster. Semakin kuat iblis jahatnya, semakin pendek waktu penyegelannya. Untuk Phantom Poison Beast remaja, 10 hari sudah cukup. Setelah menerima 5.000 poin kontribusi, senyuman muncul di wajah Xiao Nunu, dan dia berbalik dan berjalan menuju Guan Xiang di pinggir lapangan. Tapi dia tidak pernah menyangka. Saat Xiao Nunu berbalik, kekuatan misterius jatuh dari langit. Hanya ada ledukan, dan jimat binatang terperangkap yang dikendalikan Lan Meng meleduk berkeping-keping. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Xiao Nunu, Chang Qing dan yang lainnya semua memandang Lan Meng. Lan Meng juga tampak terkejut. Sebelum ada yang bisa bereaksi,
cahaya keemasan menyelimuti pantong Poison Beast dari atas langit. Sekelompok orang di Nirvana Hall mendongak. Saya melihat cahaya itu sebenarnya dilepaskan dari sebuah lukisan. Gulungan itu panjangnya sekitar 2 atau 3 meter dan lebarnya setengah meter. Ada rune indah yang mengalir di atasnya. Setiap rune melepaskan kekuatan spiritual yang kuat. Itu adalah gambar 10 binatang. Ekspresi Lan Meng berubah lagi. Changqing, Guanxiang, dan Xiao Nunu juga mengerutkan kening. Bagan 10 binatang adalah sejenis senjata ajaib untuk menjebak binatang. Sampai batas tertentu, ini bisa disebut perangkap hewan tingkat lanjut. Itu bisa menyegel 10 monster sekaligus, dan batasnya sangat kecil. Wow! Tiba-tiba, cahaya dari diagram 10 binatang menelan binatang racun hantu, dan yang terakhir berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerbu ke dalam diagram 10 binatang dalam kehampaan. Ups! Bis! Gambar 10 binatang berguling dengan sendirinya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang menjauh. Lan Meng, Guanxiang dan lainnya panik. Wajah Changqing menjadi gelap. Belalang sembah yang mengintai jangkrik, dengan Oriole di belakang. Sepertinya seseorang diam-diam mengawasi kita. Belalang sembah mengintai jangkrik, tetapi Oriole mengintai di belakang. Ketika mereka melihat hantu binatang beraciun tersapu oleh gambar 10 binatang, semua orang di Aula Nirvana segera memahami bahwa kelompok mereka telah lama menjadi sasaran diam-diam. Ces! Mata Changqing dingin dan wajahnya muram. Sebelum dia selesai berbicara, Lan Meng sudah menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Dia bahkan lebih cemas daripada Changqing. Dia merasa lebih tidak nyaman daripada orang lain. Ini jelas hanya langkah terakhir. Mereka tidak boleh membiarkan orang lain merampas prestasinya dengan sia-sia. Lan Meng, tunggu aku. Changqing segera mengikuti. Di sana, dia mengertakkan giginya karena dia khawatir akan diraciuni oleh hantu binatang beraciun itu, dan berdiri dari tanah dengan gemetar. Sialan! Teriak Guanxiang, dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Siapa yang begitu menjijaikan? Dia bergerak dengan susah payah dan berkata kepada Xiao Nunu dan yang lainnya, adik laki-laki, cepat bantu. Aku akan melakukannya segera sampai di sana. Kita tidak boleh membiarkan binatang racun hantu direnggut oleh orang lain. Xiao Nunu mengangguk, lalu berhenti memedulikan Guanxiang, dan dengan cepat mengikuti langkah Lan Meng dan Changqing. Semua orang di Aula Nirvana baru saja tenang dan segera menjadi gugup kembali. Terutama Lan Meng, wajahnya yang cantik tegang, dan matanya yang selalu baik dan lembut dipenuhi amarah. Bagi orang-orang di Aula Nirvana, ini bukan hanya kontribusi klan sebesar 5.000 poin, tetapi juga secercah harapan untuk mereka perjuangkan. Hus! 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 Sekelompok orang di Nirvana Hall berlari dengan tergesa-gesa. Jubah di badan semua orang bersiul, dan udara di telinga mereka menderu seperti angin. Di sana, kata Changqing dengan suara yang dalam. Semua orang melihat sekeliling dan melihat 10 binatang terbang menuju luar lembah, dan di luar lembah ada hutan yang subur dan gelap. Begitu 10 binatang terbang ke dalam hutan, pandangan mereka menjadi jauh lebih luas dibandingkan sekarang, dan mereka akan kehilangan target setelah beberapa saat. Memikirkan hal ini, Changqing, Lan Meng dan yang lainnya segera mempercepat. Tapi ketika semua orang tiba di pintu masuk lembah, tirai cahaya perak cemerlang tiba-tiba menghalangi jalan semua orang. Lan Meng tertangkap basah dan langsung membentur layar cahaya. Lapisan seperti air segera terhalang, dan Lan Meng terjatuh ke belakang. Hati-hati! Changqing dengan cepat melangkah maju untuk menahan punggung Lan Meng. Lan Meng berdiri teguh, ekspresinya semakin dingin. Sebelum semua orang pulih, tanah di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Kemudian, bumi menonjol satu demi satu, dan satu demi satu monster batu merangkak keluar dari tanah. Monster batu ini tingginya lebih dari 2 meter, seluruh badannya terbuat dari batu, bahkan fitur wajahnya, dan mereka terlihat sangat dingin. Itu adalah teknik formasi. Ekspresi Changqing sedikit serius, orang yang mengambil monster racun hantu itu adalah penyihir susunan. Ketika dia mendengar 3 kata ini, hati Lan Meng merasa dingin. Xiao Nunu, yang berada di belakang, mau tidak mau memiliki cahaya tajam di sudut matanya. Xiao Nunu tahu tentang Master Arai. Dalam perjalanannya dalam berkultivasi, selain berlatih berbagai ilmu bela diri dan teknik bertarung, beberapa orang juga mengambil jurusan keterampilan.
Keterampilan bela diri ada banyak jenisnya, antara lain keterampilan internal, keterampilan eksternal, keterampilan pedang, keterampilan tinju, keterampilan badan, dan lainnya. Dan mantranya juga mencakup segalanya, seperti formasi, mantra, mantra gu, segala jenis seni mistik yang aneh, dan lainnya. Sampai batas tertentu, pemurnian senjata dan alkimia juga terkait dengan mantra pada tingkat tertentu. Master formasi, seperti namanya, menggunakan formasi yang kuat untuk menjebak dan menghabisi lawan. Seorang master formasi yang hebat seringkali membuat pengaturan terlebih dahulu. Begitu terjebak dalam formasi lawan, akan sulit bagi praktisi seni bela diri dengan level yang sama untuk kabur. Bahkan mengalahkan lawan dengan melompati bukanlah tugas yang sulit bagi master formasi. Tidak banyak waktu untuk berpikir. Monster batu dari segala arah menyerang sekelompok orang di Aula Nirvana. Menerobos, jangan tunda, kata Changqing. Saat dihadapkan pada taktik, semakin cepat Anda menerobos, semakin baik. Jika tidak, sekuat apapun kekuatan fisik Anda akan kelelahan sampai mati. Oke. Setelah mengatakan itu, Changqing mengangkat pedangnya, dan energi pedang yang tajam menyebabkan aliran udara bergetar. Kota kosong Feiyue, Qiang. Energi pedang yang kuat mengalir keluar seperti bulan yang menderu di langit, dan beberapa monster batu yang menghalangi bagian depan segera dipenggal. Jika pihak lain adalah orang biasa, darah pasti akan berceceran di langit saat ini, tetapi monster batu ini bukanlah daging dan darah, dan tidak takut dengan sakitnya pedang tidak terlalu terpengaruh. Sudah terlambat, tapi tak lama kemudian, salah satu monster batu yang kepalanya terpenggal meninju Changqing. Changqing menyipitkan matanya, memutar pedang panjang di tangannya, dan mengangkat tangannya untuk menusuk. Energi pedang Changqing sangat kuat, dan gerakan pedangnya sangat tajam. Monster batu itu menembus dadanya, dan serangkaian kerikil beterbangan. Tapi masih ada masalah yang sama, mereka tidak bernyawa. Tanpa kehidupan, berarti betapapun parah traumanya, tidak ada pengaruhnya. Monster batu itu mengabaikan pedang panjang Changqing dan meninju dada Changqing. Terdengar suara teredam, dan Changqing mundur beberapa langkah. Alisnya berkerut dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Meskipun dia tidak terluka parah, pukulan terhadap moralnya sangat besar. Pada saat yang sama, pedang dari beberapa murid kuil Nirvana lainnya menghantam monster batu satu demi satu. Tidak peduli apakah mereka memotong badan mereka atau memotong anggota badan mereka, itu tidak berpengaruh. Tak lama kemudian beberapa orang terjatuh ke tanah. Bang, bang, bang. Monster batu itu menginjak tanah dengan keras, dan setiap langkahnya sepertinya mengandung kekuatan yang berat. Melihat akan sulit untuk keluar untuk sementara waktu, Lan Meng sangat cemas hingga dia hampir menitikkan air mata. Kenapa? Kenapa semua orang mengincar kita? Mata Lan Meng berkaca-kaca. Sambil menahan serangan monster batu itu, dia bertanya pada dirinya sendiri, apa kesalahan kita? Kenapa semua orang melakukan ini? Aku hanya ingin untuk pertahankan Aula Nirwana, aku hanya ingin memenuhi keinginan terakhir kakak senior Lu Zhu dan yang lainnya, aku hanya ingin menunggu sampai hari ketika pedang pemakaman langit diambil kembali. Setiap kata membuat cemas, setiap kalimat sedih. Hati Lan Meng menjadi semakin kacau. Pada saat ini, 10 gambar binatang telah terbang ke dalam hutan yang gelap, dan hati Changqing dan yang lainnya langsung tenggelam ke dasar. Apakah dia membuatkan gaun pengantin untuk orang lain? Semua monster racun hantu di tangan terbang menjauh. Namun, ledukan keras seperti badai petir meleduk, dan monster batu yang menghalangi jalan terkoyak di tempat. Hati semua orang menegang saat mereka melihat Xiao Nunu menginjak kakinya dengan arogansi yang mendominasi, dan dia tiba-tiba membuka jalan di antara sekelompok monster batu. Wow, monster batu lain mengeluarkan suara aneh, dan menerkam Xiao Nunu dari samping. Xiao Nunu bertemu dengan tangan kanannya. Panjang, tinju dan lengan kedua sisi bertabrakan, dan lengan monster batu itu meleduk di tempat. Xiao Nunu bergerak cepat, dan semua monster batu yang menghalangi jalannya hancur berkeping-keping. Aku akan membawa kembali Phantom Poison Beast. Xiao Nunu berkata ke samping pada Lan Meng, yang wajahnya berlinang air mata. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengambil langkah hantu, melakukan beberapa lompatan berturut-turut, dan dengan paksa keluar dari pengepungan. Sekarang, di hutan yang gelap dan subur, seorang wanita dengan temperamen dingin berdiri di dahan pohon yang menjulang tinggi.
Wanita ini berpakaian hitam, berpenampilan bagus, dan matanya penuh penghinaan. Fiuh. Pada saat ini, 10 gambar binatang terbang. Wanita itu mengangkat tangannya dan mengambil gulungan itu ke tangannya. Senyum puas muncul di wajahnya. Phantom Poison Beast, aku sudah lama mencarinya, dan hari ini akhirnya aku menemukannya. Sebagai hadiah untukmu, tinggallah di formasi batu manusia selama beberapa hari. Tersenyum dingin, lalu bersiap untuk pergi. Tapi pada saat ini, sedikit kejutan muncul di matanya. Hah, kamu benar-benar menerobos formasi batuan manusia milikku. Menarik, jadi aku akan bermain denganmu saja. Setelah mengatakan itu, wanita itu membuka matanya, dan cahaya kekuatan spiritual meluap dari matanya. Segera, dia pindah dan menghilang dari tempat itu seperti hantu. Pada saat yang sama, Xiao Nunu seperti harimau hutan, berjalan melintasi hutan. Tiba-tiba, pohon anggur panjang yang ditutupi duri tiba-tiba memantul dari depan. Tanaman merambat panjang itu berayun seperti rantai besi dan menyapu ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu menghindar dengan gesit. Tanaman merambat itu setajam pedang panjang, langsung memotong 7 atau 8 pohon di belakang Xiao Nunu. Fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat, kata Xiao Nunu diam-diam. Jelas sekali, pihak lain telah menemukannya. Sebelum Xiao Nunu dapat menjelajahi lokasi lawan, beberapa tanaman merambat terbang keluar dari hutan. Setiap tanaman merambat yang panjang mengandung kekuatan spiritual yang kuat. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda juga dapat menemukan bahwa ada beberapa tanda gelap yang bersinar pada tanaman merambat yang panjang tersebut. Hus. Tanaman merambat yang panjang itu seperti tentakel yang fleksibel, menyerang Xiao Nunu dari berbagai arah. Xiao Nunu mengambil langkah hantu, sosoknya seperti hantu, keberadaannya sulit diketahui, dan dia dengan mudah menghindari serangan Changteng. Namun pada saat ini, hembusan angin kencang tiba-tiba datang dari dalam hutan. Hah! Wajah Xiao Nunu sedikit mengembun, dan dia melihat tiang kayu tajam terbang keluar dari hutan di depannya satu demi satu. Panjang setiap tumpukan kayu berbeda-beda, ada yang kurang dari setengah meter, dan ada pula yang lebih dari 2 meter, bergerak sangat cepat, seperti angin kencang dan hujan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu menyaksikan kemampuan seorang Master Arai. Harus dikatakan bahwa kekuatan mantranya luar biasa sekaligus aneh. Segera, Xiao Nunu memanggil pedang ajaib jiwa bintang kegelapan, dan tanpa mundur, dia menyeret pedangnya ke depan. Kemudian, kekuatan pedang berputar, dan energi pedang biru tua seperti roda bintang dan bayangan bulan yang melamun, terus-menerus bertabrakan dengan tiang kayu yang terbang. Energi pedangnya luar biasa, Xiao Nunu seperti harimau yang bergerak maju dalam badai, dan satu demi satu tiang kayu terbelah dan patah di bawah bilahnya yang tajam. Tiba-tiba, bumi bergetar, dan monster batu tiba-tiba keluar dari tanah di depan Xiao Nunu. Monster batu ini tingginya lebih dari 4 meter, dan fitur wajahnya jauh lebih jelas dibandingkan monster batu dalam formasi tadi. Mundur. Monster batu itu meludah. Ia mengangkat lengan kanannya, dan tanaman merambat melingkari seluruh lengan batunya. Kemudian, ia meninju Xiao Nunu. Lengan kepalen tangan yang dibungkus rapat dengan tanaman merambat terlihat sangat menakutkan, dan setiap tanaman merambat mengandung kekuatan sihir yang kuat. Tidak ada rasa takut di wajah Xiao Nunu. Aku ingin melihat siapa yang mundur. Aduh! Xiao Nunu menyentuh tanah dan melompat, dan siklon Qian yang seperti satin berkumpul menuju lengan kirinya. Saat Xiao Nunu meninju, seekor harimau putih ganas tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat berikutnya, tinju Xiao Nunu bertabrakan dengan lengan batu monster batu itu. Suara keras seperti guntur mengguncang hutan, dan kekuatan yang kuat menyerbu ke segala arah. Semua tanaman merambat di lengan monster batu itu terguncang dan mengendur. Sebelum manusia di hutan itu dapat terus mengendalikan monster batu itu meluncurkan serangan, Xiao Nunu mengambil langkah hantu, meninggalkan bayangan di tempat, dan badannya segera melintas ke sisi monster batu itu. Xiao Nunu menyapukan tendangannya ke lutut kiri monster batu itu. Kerikil itu meleduk dan kaki kirinya langsung hancur. Bayangan lain muncul, dan Xiao Nunu muncul di belakang monster batu itu lagi. 9 pukulan berturut-turut. Kekuatan meleduk satu demi satu, dan pukulan Xiao Nunu yang sangat keras semuanya mendarat di satu tempat di punggung monster batu itu. Tidak peduli seberapa kuat badan monster batu itu,
ia tidak dapat menahan serangan Xiao Nunu. Tepat ketika kekuatan tingkat ke-7 meleduk, monster batu kecil seperti raksasa ini meleduk menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya di tempat. Aku akan segera berdiri di depanmu. Xiao Nunu berbicara dengan sinis dan melambaikan pisau ajaib di tangannya. Hus-hus. Pedang ajaib Dark Star Soul menghantam pohon besar di hutan seperti putaran cahaya. Pohon besar itu terbelah dua. Saat tiang pohon terlepas, sesosok badan yang tersembunyi di balik pohon besar bisa ditarik ke belakang. Rasa dingin muncul di wajah Xiao Nunu. Aku menemukanmu. Xiao Nunu bergegas menuju sosok itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama gerakan, Xiao Nunu menangkap pisau ajaib yang menari di udara. Sosok itu melangkah mundur dan mencibir, menemukanku bukanlah sesuatu yang membahagiakan, karena kamu harus melawanku secara langsung. Begitu dia selesai berbicara, pihak lain mengatupkan kedua telapak tangannya, disertai dengan energi spiritual yang lebih kuat. Teknik formasi bumi membelah duri batu. Terdengar teriakan dingin, dan kekuatan sihirnya meleduk. Paku batu tajam tiba-tiba menembus tanah. Duri batu itu lebih padat dari rebung yang muncul setelah hujan, seperti paku besar dan dengan cepat menjulur ke kaki Xiao Nunu. Tetapi pada saat ini, Xiao Nunu memiliki sebuah pemikiran di benaknya, dan pola cahaya seperti daun muncul di telapak tangan kirinya. Tangan hutan. Tangan hutan, kekuatan yang diberikan kepada Xiao Nunu oleh pohon spiritual kuno di kota pohon suci. Namun hanya bisa digunakan di tempat yang banyak bunga, tanaman dan pepohonan. Tempat ini memenuhi persyaratan. Gemuruh. Saat berikutnya, selusin cabang mirip ular piton menerobos tanah, lalu terjerat satu sama lain, dan dengan cepat berkumpul menjadi sebuah tangan kayu besar. Setelah itu, Senzi membalikkan tangannya, dan Xiao Nunu menghindar ke atas. Tangan hutan langsung mengangkat Xiao Nunu melewati duri berbatu di jalan. Itu saja, sosok di hutan gelap mengeluarkan suara terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, tangan Senzi telah mengangkat Xiao Nunu ke ketinggian 20 atau 30 meter. Xiao Nunu menatap bayangan hitam itu. Sudah kubilang, aku akan segera berdiri di depanmu. Fiuh. Saat kata-kata itu jatuh, Xiao Nunu melompat, seperti seekor harimau turun dari gunung, terbang menjauh dari telapak tangan Senzi. Teknik pedang Fei Ying, menghancurkan pasukan. Xiao Nunu meraih pisaunya dengan kedua tangannya dan menunjukkan kekuatan pedang yang luar biasa. Cahaya pedang seperti satin bergerak di sekelilingnya, Xiao Nunu menyelesaikan persiapannya dan menebas dengan satu serangan. Kiang. Di hutan yang gelap, cahaya pedang yang terang bersinar di mana-mana, dan energi pedang berbentuk seperti air terjun terbang menebas pria di depan. Kamu bisa menampakkan dirimu, Huang. Oriole. Terdengar teriakan dingin, dan cahaya pedang yang terang menerangi hutan. Xiao Nunu berdiri di udara, matanya dingin dan tertuju pada sosok yang mengambil binatang beraciun hantu itu. Hah! Mata sosok itu dingin, dan pupil matanya memantulkan energi pedang yang masuk. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Menurutnya, hanya ada dua orang bernama Ying Jinhuan dan Lou Qing di Istana Nirvana. Dalam sekejap mata, gerakan memataikan itu telah terjadi tepat di depannya. Wanita itu menyilangkan telapak tangannya dan membentuk segel dengan 10 jarinya. Perisai esensi sejati. Bas. Tiba-tiba, roda cahaya keemasan berputar di depannya, dan kemudian, perisai pertahanan heksagonal muncul di depannya. Cahaya pedang yang dilepaskan oleh Dark Star Soul menghantam perisai dengan kekuatan kapak perang. Panjang. Kekuatan besar yang diberkati oleh badan kuno perunggu mengalir turun, dan kekacauan setelah cahaya pedang menyapu ke segala arah. Pohon-pohon besar tumbang, dan semua tumbuh-tumbuhan di sekitarnya rata. Saya melihat perisai di depan wanita berbaju hitam itu rusak, tapi dia juga menarik diri tepat pada waktunya. Meski dia tidak terluka, rasa dingin di matanya semakin kuat. Xiao Nunu jatuh kembali ke tanah, memegang pisau sihir hitam dan menatap lawannya. Binatang raciun hantu, kembalilah. Wanita berbaju hitam itu mencibir dan memandang Xiao Nunu dengan jijai. Tidak ada yang bisa mengambil kembali barang-barang yang jatuh ke tanganku, Liu Suang. Liu Suang berkata, sekarang kamu tahu bahwa aku adalah Master Arai, kamu harus memahami betapa gebleknya pilihanmu untuk mengejar ketinggalan. Xiao Nunu tampak tenang, kamu adalah Master Arai. Dalam pertarungan jarak dekat, aku akan melakukannya menghabisimu jauh lebih baik.
Sangat mudah bagimu untuk menghabisiku. Semburan udara berwarna kabut melonjak ke depan. Liu Xuang mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Nunu tidak hanya tidak takut padanya, tetapi malah menyerangnya secara langsung. Pembicaraan tidur yang konyol. Liu Xuang segera melambaikan lengan bajunya, dan beberapa anak panah terbang keluar dari lengan bajunya. Ding ding ding. Anak panah itu bertabrakan dengan pisau ajaib, dan lapisan bayangan pecah meleduk di udara. Xiao Nunu tidak memberikan waktu kepada lawannya untuk melakukan mantranya, dan menggertak dirinya sendiri di depan lawan dengan pisau. Kiang. Raungan pedang yang keras mencapai telingaku, dan pedang ajaib itu menusuk ke depan, seperti naga hitam yang muncul dari jurang. Liu Xuang berbalik ke satu sisi untuk menghindari ujung pisau yang tajam. Kemudian, Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya dan menyayat leher lawannya dengan pisau ajaib. Bila Xiao Nunu menghantam pohon di sampingnya, serbuk gergaji beterbangan, dan pohon setebal ember itu terpotong. Liu Xuang melihat ini dan diam-diam terkejut. Level Xiao Nunu hanya berada di alam kontrol Qi tingkat kelima. Dia telah mencapai alam kontrol Qi tingkat ketujuh. Namun dalam hal kekuatan alam kontrol Qi, pihak lain melampauinya. Tentu saja, ketika seorang Master Arai menghadapi seorang seniman bela diri, dia akan lebih menderita dalam pertarungan jarak dekat. Liu Xuang mengambil jurusan formasi dan relatif lemah di bidang seni bela diri dan keterampilan tempur, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak mengetahui seni bela diri dan keterampilan tempur apapun. Ketakutan, Liu Xuang tiba-tiba mengaktifkan telapak tangannya, dan untaian cahaya biru mengalir di telapak tangannya. Telapak tangan hantu serigala serakah. Aduh! Seekor serigala melolong di hutan, dan Liu Xuang memukul pisau ajaib Xiao Nunu dengan telapak tangannya. Energi dahsyat itu meleduk, dan akibatnya berbentuk salib menyebar, bersama dengan jurang yang dalam di bumi, dan keduanya terpisah lagi. Melihat Xiao Nunu yang tidak terluka, Liu Xuang bahkan lebih terkejut lagi. Telapak tangan ilusi serigala serakah itu adalah seni bela diri tingkat bumi, dan dengan berkah dari alam kontrol Qi tingkat ketujuh, itu tidak menyebabkan kerusakan nyata pada Xiao Nunu. Liu Xuang berpikir, apakah pihak lain memiliki senjata lapis baja yang kuat? Atau apakah dia hanya mengandalkan pertahanan fisik untuk menerima kekuatan telapak tangannya? Tidak apa-apa jika yang pertama, tapi akan aneh jika yang terakhir. Apakah kamu benar-benar dari Istana Nirvana? Liu Xuang berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Nunu tidak menjawab pertanyaan pihak lain, kembalikan binatang raciun hantu. Pada saat yang sama, Chang Qing, Lan Meng dan beberapa murid Nirvana Hall lainnya bergegas ke medan perang. Ketika mereka melihat Liu Xuang menghadapi Xiao Nunu, wajah orang-orang di Istana Nirvana menunjukkan keterkejutan. Itu kamu. Ternyata itu kamu, Liu Xuang dari Istana Taihua. Jelas sekali, Chang Qing, Lan Meng dan yang lainnya mengenal Liu Xuang. Pihak lain masih terkenal di klan Piao Miao. Dia adalah murid kelas 1 Istana Taihua dan master formasi yang cukup kuat. Saudari Liu Xuang, tolong kembalikan Phantom Poison Beast, ini sangat penting bagi kami. Tampaknya Chang Qing tidak benar-benar ingin menyinggung perasaan Liu Xuang. Reaksi pertamanya bukanlah menghunus pedangnya dan melangkah maju, tapi bernegosiasi dengan kata-kata. Hahaha, Liu Xuang tertawa bangga. Dia menunjuk ke arah Xiao Nunu dan berkata, jika dia tidak mencabut pedang dariku, aku mungkin telah mengembalikan hantu binatang beraciun itu kepadamu. Tapi ketika dia muncul, dia adalah dia. Tidak sopan padaku. Tidak mungkin mendapatkan kembali binatang raciun hantu. Setelah mendengar ini, Lan Meng menjadi sedikit cemas. Dia buru-buru berkata, kakak senior Liu Xuang, adik laki-laki saya baru berada di sini kurang dari 2 bulan. Dia tidak mengenal Anda, jadi dia menyinggung Anda. Saya minta maaf atas namanya. Tolong tunjukkan rasa hormat Anda. King, Lan Meng melihat ke bawah dan ke bawah. Ada sedikit rasa dingin di sudut mata Xiao Nunu. Jelas bahwa orang yang salah adalah Liu Xuang, jadi mengapa dia malah meminta maaf padanya. Namun, semakin banyak orang di Aula Nirvana berperilaku seperti ini, Liu Xuang semakin bangga. Hahaha, konyol dan menyedihkan. Kalian di Istana Nirvana benar-benar konyol dan menyedihkan. Apakah kalian menginginkan binatang raciun hantu? Lihat suasana hatiku nanti. Chang Qing dan Lan Meng terkejut. Xiao Nunu hanya ingin menghentikannya. Tetapi pada saat ini,
aliran udara dingin melonjak dari hutan di belakang Liu Suang. Seorang pemuda yang kalem perlahan keluar dari kabut dan debu yang membeku. Adik perempuan Liu Suang, hantu binatang beracun ini adalah harapan kami untuk menjaga istana Nirwana. Tolong, simpanlah. Wow, mata semua orang di aula Nirvana tiba-tiba berbinar. Kakak senior Lou King. Orang yang datang tidak lain adalah pemimpin aula Nirvana, Lou King. Sebagai satu-satunya murid kelas 1 di tim, kedatangan Lou King juga menstabilkan hati semua orang di Nirvana Hall. Ketika Liu Suang melihat Lou King, dia juga sedikit menahan kesombongannya. Meskipun aula Nirvana sudah tidak ada lagi hanya sekedar nama, Lou King jelas merupakan murid berbakat yang langka. Lou King, kamu di sini juga. Liu Suang berkata dengan dingin. Lou King meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan mengangkat tangan lainnya sedikit. Dia berkata, karena kita adalah sesama klan dari klan Piao Miao, kita tidak boleh mempersulit satu sama lain. Kamu, Liu Suang, adalah putri yang terkenal dan bangga dari klan Piao Miao. Istana Taihua, dan kami hanyalah pembela istana Nirvana. Saya harap Anda dapat mengembalikan binatang racun hantu. Saya harus mengatakan bahwa Lou King cukup sopan. Seperti Changqing dan Lan Meng, dia sepertinya tidak mau putus dengan Liu Suang. Liu Suang tersenyum. Dia menjawab dengan nada menghina, bagaimana jika saya tidak memberikannya? Begitu dia mengatakan ini, suasana saat ini tiba-tiba menjadi tegang. Tangan Lou King yang sedikit terangkat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal, dan cahaya tajam melintas di matanya. Jika kamu tidak memberikannya, maka aku hanya akan tersinggung. Jika kamu tidak memberikannya, maka aku hanya akan tersinggung. Hah! Aliran udara di sekitarnya semakin intensif, dan suasana saat ini menjadi tegang. Ketika Lou Qingdu mengucapkan kata-kata ini, mata Changqing, Lan Meng dan yang lainnya di aula Nirvana menjadi bertekad. Hahaha, Liu Suang tertawa bangga, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Tersinggung. Apakah kamu pikir kamu mampu menyinggung perasaanku? Arah tiba-tiba berkumpul menuju telapak tangannya. Segera setelah itu, gelombang energi spiritual yang kuat menyebar, dan bola giok hitam terlihat mengambang di tangannya. Bola giok ini seukuran kepalan tangan, dengan badan gelap dan kekuatan spiritual yang kuat terkompresi di dalamnya. Meteor Star Jade. Wajah Changqing sedikit berubah, dan dia menunjukkan sedikit ketakutan. Kecuali Lou King, murid Nirvana Hall lainnya juga menunjukkan kegugupan. Mata Xiao Nunu menyipit. Meskipun dia tidak tahu apa itu meteor giok itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang terkandung di dalamnya tidak boleh diremehkan. Ada rasa jijai di wajah Liu Suang, giok meteorit saya bukanlah senjata spiritual kelas atas biasa. Ia juga diberkati dengan kekuatan berbagai formasi. Siapa di antara Anda yang ingin mencobanya? Senjata spiritual kelas atas diberkati formasi, seringkali lebih mematikan. Mendengar ini, wajah Lou King juga menunjukkan sedikit kesungguhan, tapi Lou King tidak berniat mundur. Cahaya dingin menyala, dan tombak besi gelap tiba-tiba muncul di tangan Lou King. Kubilang, jika kamu tidak memberikannya, kamu hanya akan menyinggung perasaanku. Dengan tombak di tangannya dan sikap yang luar biasa, Lou King memblokir jalan dengan tombaknya, menunjukkan ketajamannya. Wajah Liu Suang menjadi dingin, dan dia tersenyum dingin. Semakin sering ini terjadi, semakin sedikit aku akan menyerahkan hantu binatang beracun itu kepadamu. Setelah mengatakan itu, Liu Suang mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan batu giok meteorit di telapak tangannya membuat ritme rendah. Situasi antara kedua belah pihak akan pecah, dan perang akan dimulai lagi. Tapi pada saat ini, sebuah suara cuek datang. Kembalikan padanya. Hati semua orang menegang. Semua mata menoleh dan melihat seorang pemuda berjalan keluar perlahan dari sisi lain hutan. Pria itu heroik dan berbadan langsing. Ia berpakaian putih dan memancarkan kebanggaan pada gerak-geriknya. Su Yuans. Lou King menyebut namanya dan mau tidak mau mengencangkan tangannya pada Han Qiang. Changqing, Lan Meng dan lainnya terlihat lebih serius. Su Yuans, murid kelas 1 Istana Yuanlong. Dia dan Liu Suang dari Istana Taihua berada dalam hubungan pasangan Tao. Lama tidak bertemu, Lou King. Su Yuans melangkah. Dia memandang Lou King dan berkata dengan tenang, jangan tunjukkan ketajamanmu saat melihatku. Lou King menjawab dengan tenang,
Ini tidak seperti kamu dan saya bisa duduk. Hubungan yang baik dengan minum teh. Su Yuans tersenyum. Dia menoleh ke Liu Suang dan berkata, "Saudari muda Suang, kembalikan binatang racun hantu itu kepada mereka hanya demi persahabatan masa lalu. Lagi pula, saya juga keluar dari istana Nirvana sebelumnya." Mendengar ini, setelah mengatakan ini, sedikit keterkejutan muncul di mata Xiao Nunu. Su Yuans ini dulunya berasal dari istana Nirvana. Tapi ini tidak mengherankan. Aula Nirvana pernah menjadi aula pertama dari 5 aula, dan jumlah orang jenius sama banyaknya dengan bintang di aula tersebut. Kemudian, aula Nirvana terus menurun, dan murid-murid berbakat di aula tersebut secara bertahap diserap oleh 4 aula lainnya. Namun, ketika kata istana Nirvana keluar dari mulut Su Yuans, tidak ada banyak emosi di dalamnya, melainkan rasa jijai yang samar-samar. Dia sepertinya memberitahu semua orang betapa benarnya pilihan yang dia buat dengan meninggalkan aula Nirvana. Jangan membuatnya terlihat seperti amal. Kami menangkap Phantom Poison Beast, tapi dia mengambilnya secara terbuka. Lou King berkata dengan suara yang dalam. Liu Suang mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, Su Yuans menghentikannya. Dia mengangkat tangan kirinya sedikit dan menjawab, "Sumber daya sarang iblis di Gua Nether semuanya tidak memiliki pemilik, dan siapapun dapat memperjuangkannya secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Tidak peduli betapa konyolnya gagasanmu untuk menjaga istana Nirwana adalah, saya masih bersedia mewujudkannya." Kata prestasi terdengar sangat kasar. Pihak lain tidak memuaskan, tapi mengejek. Ekspresi Lou King sedikit dingin, "Apakah kamu sudah selesai? Ayo pergi sekarang." Dia mengucapkan beberapa patah kata dengan sikap cuek. Meskipun mereka berdua adalah kakak beradik di aula Nirvana, persahabatan antara kedua pihak telah lama hilang. Lou King tidak menyalahkan pihak lain karena meninggalkan istana Nirvana. Bagaimanapun, setiap orang punya pilihannya sendiri, tapi dia tidak tahan. Su Yuans tersenyum setengah hati, dan menatap Liu Suang. Yang terakhir ragu-ragu sejenak, lalu memanggil gambar 10 binatang. Peta 10 binatang terbuka di udara seperti layar, dan semua orang di aula Nirvana merasa sedikit lebih cerah. Akhirnya, mereka bisa mendapatkan binatang racun hantu itu kembali. Bas! Roda formasi emas bergoyang dan menyebar dari peta 10 binatang. Segera, seberkas cahaya cemerlang jatuh ke tanah, dan Phantom Poison Beast muncul kembali di depan semua orang. Wajah Lan Meng dipenuhi dengan kegembiraan, dan air mata di matanya menghilang, diikuti dengan senyuman cerah. Dia segera berlari menuju Phantom Poison Beast. Pada saat ini, Phantom Poison Beast juga terbangun. Ia berdiri dengan gemetar dan mengeluarkan geraman lemah dari tenggorokannya. Tapi saat berikutnya, terjadi ledukan tumpul, dan aliran darah hewan yang hangat memercik ke wajah Lan Meng. Lan Meng tercengang. Chang Qing, Lou King, Xiao Nunu dan lainnya juga terlihat kaget. Saya melihat bola giok hitam langsung menembus badan binatang beracun hantu itu. Aum! Binatang racun hantu itu menjerit lemah. Ia baru saja berdiri, tetapi dalam sekejap mata, anggota badannya lumpuh dan jatuh ke tanah dengan suara teredam. Fiuh! Bola giok hitam itu membentuk busur hantu di udara, dan kemudian kembali ke tangan Liu Suang. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, semua orang di Nirvana Hall terkejut dan marah. "Apa yang kamu lakukan?" Mata Chang Qing memerah. Liu Suang tersenyum bangga, "Meskipun saya berjanji kepada saudara Yuans untuk mengembalikan binatang racun hantu itu kepada Anda, saya tidak mengatakan apakah dia masih hidup atau mati." Setelah itu, Liu Suang datang ke sisi Su Yuans. Wajah Chang Qing dipenuhi embun beku, "Aku belum selesai denganmu." Chang Qing hendak menghunus pedangnya dan mengambil tindakan, tapi dihentikan oleh pistol Lou King. "Chang Qing, mundurlah. Kakak senior." Chang Qing mengertakkan gigi, dan urat di wajahnya muncul. Dia meraung, "Mereka terlalu banyak menindas orang, mereka terlalu banyak menindas orang." Lou King menahan amarah di dalam hatinya, dia Chang Qing berteriak dengan tegas, "Sudah kubilang padamu untuk mundur." Gigi Chang Qing hampir patah, tapi dia harus menuruti perintah Lou King. Marah. Marah. Apakah Lou King marah? Tentu saja marah. Tapi Lou King tidak bisa membiarkan semua orang di aula Nirvana melawan Su Yuans dan Liu Suang secara langsung.
Karena tidak banyak waktu tersisa di Istana Nirvana, mereka masih harus melakukan tugas lain, menangkap anak binatang spiritual lainnya, dan melakukan lebih banyak hal dengan imbalan poin kontribusi klan. Begitu mereka bertarung sampai mati, kedua belah pihak akan kalah. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan jika hatinya dipenuhi amarah, bahkan jika darah di badannya mendidih, Low King harus tenang. Dia adalah kaptennya, dia adalah pemimpin tim. Bahkan jika dia dihina, Low King masih harus menanggung tekanan. Melihat ekspresi marah namun tak berdaya dari semua orang di Aula Nirvana, Liu Xuang merasa bangga, dan dia segera merasa lega. Saudara Yuans, ayo pergi. Istana tidak bisa diselamatkan. Setelah Istana Nirvana dibubarkan, kamu bisa datang ke Istana Yuanlong untuk mencariku, dan aku akan merekomendasikanmu kepada penguasa istana. Jika kamu tidak pergi, aku mungkin tidak bisa menahan amarahku. Low King berkata dengan kasar. Su Yuans tersenyum, segera tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi bersama Liu Xuang. Melihat dua orang menghilang ke dalam hutan, Low King memejamkan mata dan menghela napas dalam-dalam karena marah. Chang Qing juga merasa tidak berdaya. Dia tidak menyalahkan Low King. Karena dia tahu bahwa Low King adalah demi kebaikan semua orang, dan bahwa Su Yuans bukan hanya orang biasa. Dengan Liu Xuang sebagai ahli susunan, begitu kedua belah pihak bertengkar, Istana Nirvana akan rusak parah. Bahkan setelah menghilangkan bau mulut ini, Nirvana Hall tidak dapat melanjutkan menyelesaikan tugas selanjutnya di negara bagian setelah pertempuran. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan sekarang adalah segera mengobati hantu binatang beracun remaja ini. Melihat hantu binatang beracun yang sekarat dengan darah mengalir keluar, Lan Meng berlutut di tanah tanpa daya. Dia berbaring di atas hantu binatang beracun itu dan menangis dengan sedihnya. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Pertahanan di hatinya benar-benar runtuh. Tampaknya semua orang mengincar Istana Nirvana, semua orang memblokirnya, semua orang menambahkan penghinaan pada lukanya. Di matanya, bukan binatang racun hantu yang jatuh, tetapi keinginan terakhir dari kakak senior Lu Zhu dan yang lainnya. Tidak dapat memenuhi. Lan Meng, semangat. Low King berjalan di samping Lan Meng dan berkata dengan nada meminta maaf. Badan halus Lan Meng bergetar, dan air matanya mengalir bersama dengan darah binatang beracun hantu itu. Dia tersedak. Pada saat ini, murid Nirvana Hall lainnya berseru, di mana kakak muda Xiao Nunu. Hati semua orang menegang. Low King dan Chang Qing mendongak dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa Xiao Nunu, yang baru saja berdiri di samping mereka, telah menghilang. Sekarang, di hutan yang gelap dan subur, Xiao Nunu mengejar ke arah di mana Su Yuans dan Liu Xuang pergi. Matanya setajam pisau, dan profil sudutnya memiliki rasa dingin yang tak terlukiskan. Kakak senior Low King, kamu harus memikirkan situasi keseluruhan. Tapi aku tidak bisa menelan nafas ini. Seekor elang bersisik hijau mengeluarkan raungan yang tajam, membawa dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, terbang di atas hutan yang gelap dan subur, menuju pegunungan Guangbao di kejauhan. Di punggung elang bersisik biru, Liu Xuang, murid kelas 1 Istana Taihua, memandang Su Yuan sambil tersenyum. Saudara C, apa yang aku lakukan barusan, apakah itu berlebihan? Su Yuan menoleh ke samping dan berkata sambil tersenyum, tidak, aku hanya menyukaimu seperti ini. Aku yang seperti apa aku ini? Su Yuan masih tersenyum, aku suka caramu tidak menganggap serius siapapun. Kamu adalah master formasi terkenal di Istana Taihua. Tidak perlu setuju dengan orang-orang di Istana Nirvana. Kamu bilang kamu baru saja menghabisi binatang itu, bahkan jika kamu menyerang orang-orang itu secara langsung, aku tidak akan menyalahkanmu. Sedikit rasa malu muncul di wajah Liu Xuang. Dia dengan lembut memegang lengan Su Yuan. Saudara C, sebenarnya, saya telah memberi mereka wajah. Sebelum Anda datang, ada seseorang yang tidak mengetahui ketinggian dunia dan menghunus pedang langsung ke arah saya. Mata Su Yuan menunjukkan rasa dingin, lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sekarang? Hahaha, Su Yuan tertawa keras. Dia melingkarkan lengannya di bahu Liu Xuang dan segera berkata, ayo kita pergi ke reruntuhan klan Hengshan dan dulu. Saat kita kembali, aku akan melampiaskan amarahku padamu. Itu dia. Wajah Liu Xuang penuh dengan penghinaan, orang-orang di Istana Nirvana hanyalah sekelompok guguk tunawisma yang malang.
Berdiri bersama mereka, saya khawatir akan mendapat nasib buruk. Su Yuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Liu Xuang selalu sombong. Namun selama ini, tidak peduli seberapa berlebihan apa yang dilakukan Liu Xuang, Su Yuan tidak akan pernah menyalahkannya. Salah satu alasan mengapa perilaku Liu Xuang begitu tidak bermoral adalah karena dia sudah terbiasa dengan hal itu oleh Su Yuan. BTW, kakak senior C. Liu Xuang duduk dan bertanya, apakah kita akan pergi ke klan alkimia Hengshan sekarang? Ya, apa yang akan kita lakukan di sana? Su Yuan menjawab, klan alkimia Hengshan pernah menjadi salah satu dari sedikit klan di prefektur Yuyuan yang unggul dalam bidang alkimia. Meskipun telah dihancurkan selama 300 tahun, ada banyak hal baik yang bertahan. Kali ini, Limu, Suge dan aku mereka menemukan kuali terbengkalai di halaman alkimia yang terbengkalai. Kuali terbengkalai. Liu Xuang tampak penasaran. Benar, apakah ada sesuatu di dalamnya? Ya, apa yang ada di sana? Su Yuan menatap wajah cantik orang lain dan berkata dengan sangat serius, jamu Tianyuan terbaik. Apa? Benarkah? Liu kegembiraan yang dalam meluluhkan wajah Xuang, dan dia berkata dengan penuh semangat, jika kita bisa mendapatkan jamu Tianyuan kelas atas itu, tidak akan sulit bagi Anda dan saya untuk menerobos ke alam psikis. Itu benar. Mata Su Yuan juga dipenuhi dengan harapan yang kuat. Selama saya memiliki Tianyuan dan kelas atas, saya akan benar-benar yakin bahwa saya akan memasuki dunia psikis dalam waktu setengah tahun. Arus Su Yuan tingkat budidaya ada di kontrol Qi. Meskipun bakatnya sudah berada di eselon atas di antara banyak murid klan Piao Miao, jalan yang harus ditempuh masih panjang dibandingkan dengan para jenius top seperti Liang Xingchen dan Yuan Lixue. Jika dia bisa mendapatkan jamu Tianyuan terbaik kali ini, dia akan memiliki kesempatan untuk masuk ke peringkat teratas eselon 1. Bahkan jika dia tidak bisa bersaing dengan 10 murid dalam terkuat, dia masih bisa memperpendek jarak secara signifikan. Liu Xuang juga berkata, jika saya mendapatkan jamu Tianyuan kelas atas, saya akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam psikis dalam waktu 1 tahun. Su Yuan mengangguk, ya, ini adalah kesempatan kita harus menggenggamnya dengan kuat. Elang bersisik hijau, mengeluarkan aliran udara yang kuat di kehampaan. Namun, di pegunungan tinggi di belakang, Xiao Nunu menatap dingin ke arah elang bersisik biru yang akan jatuh. Apakah kamu akan berhenti? Mata Xiao Nunu berkilat dingin, dan segera meninggalkan bayangan di tempat, dan badannya terbang lebih dari 20 meter. Klan Hengshan dan 300 tahun telah membuat klan yang dulunya mulia ini tertutup debu tebal. Di puncak utara Hengshan dan Zong, terdapat danyuan yang bobrok. Halamannya berantakan, dan banyak bangunan serta bangunan runtuh. Namun, di alun-alun tengah halaman alkimia, ada platform alkimia yang berdiri. Platform alkimia terorganisir dengan baik dan terpelihara dengan baik. Ada tungku alkimia yang ditinggalkan ditempatkan di atas panggung. Tungku alkimia tingginya sekitar 3 atau 4 meter. Sepertinya puing-puing di sekitarnya, tanpa kilau apapun. Tapi ada 5 atau 6 orang berdiri di sekitar tungku jamu tersebut. Aura 5 atau 6 orang ini tidaklah lemah. Yang paling menonjol dalam tim adalah Limu dan Suge, 2 murid kelas 1 dari klan Piao Miao. Limu anggun dan anggun, dia berpakaian seperti seorang sarjana dan memiliki temperamen anggun di antara alisnya. Suge, sebaliknya, memiliki punggung harimau dan pinggang beruang, mata seperti macan tutul, dan membawa kapak panjang di belakang punggungnya. Mengapa Su Yuan belum kembali? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengapa Anda tidak membiarkan saya membelah tungku alkimia dengan kapak? Setelah mengatakan itu, Suge mengulurkan tangan dan menahan kapak panjang di belakangnya. Limu segera menghentikannya, dasar geblek, jika kamu dengan paksa membuka tungku alkimia, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menghancurkan Tianyuan dan di dalamnya? Tidak, tidak. Dengan kekuatan kasarmu, kamu bisa turun dengan kapak dan bahkan seluruh badan akan hancur. Platform alkimia akan segera runtuh. Kita sudah menunggu begitu lama. Apa bedanya jika kita menunggu lebih lama lagi? Hah, siapa yang tahu kapan Su Yuan akan datang? Limu Jun mengangkat alisnya, menunjuk ke langit dan berkata, bukankah ini akan datang? Semua orang di panggung alkimia bersorak. Turbulensi terjadi di mana-mana dan angin kencang bertiup.
Ketika mereka berada lebih dari 10 meter dari meja, Su Yuans dan Liu Xuang melompat turun. Aku bertanya kenapa kamu lama sekali di sini. Ternyata kamu sedang mencari istri. Suge berjalan dengan langkah berani. Liu Xuang menatap Su Yuans sambil tersenyum, lalu berkata kepada Limu dan Suge, dalam perjalanan ke sini, kakak senior C telah memberitahuku segalanya. Pertama-tama aku akan memeriksa apakah ada kekuatan sihir terlarang di sana. Kuali yang ditinggalkan. Ya, Limu menegaskan. Justru karena ada batasan pada kuali terbengkalai yang ditinggalkan oleh alkemis asli dari klan alkimia Hengshan sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Justru karena Liu Xuang mengambil jurusan sihir, Su Yuans diminta untuk menemukannya. Kemudian, di bawah instruksi Limu dan Suge, Su Yuans dan Liu Xuang mendatangi tripod yang ditinggalkan. Coba saya lihat. Liu Xuang melangkah maju, pertama-tama dia menyentuh kuali dengan jarinya, masih ada sisa panas. Setelah bertahun-tahun, sisa panasnya belum mereda bahwa kuali ini ada batasannya. Tujuan pelarangannya adalah untuk melindungi ramuan di dalamnya. Segera, telapak tangan Liu Xuang menyentuh kuali, dia menggunakan kekuatan spiritualnya, dan gumpalan rune tipis seperti tanaman merambat terpisah dari ujung jarinya. Gelombang kekuatan spiritual mengikuti, dan semua debu di permukaan kuali tersebar. Tungku alkimia yang ditutupi dengan tanda belang-belang tiba-tiba ditutupi dengan lapisan garis seperti magma, dan kemudian, cahaya kemasan terang menyembur keluar dari dalam tungku alkimia. Semua orang tampak terkejut. Apakah pembatasannya sudah dicabut? Suge bertanya dengan cepat. Liu Xuang menjawab dengan bangga, tentu saja, ini bukanlah batasan yang sulit. Begitu dia mengatakan ini, Su Yuans memandang Liu Xuang dengan persetujuan. Limu dan Suge juga mengacungkan jempol. Suge berkata, luar biasa. Su Yuans, kamu memiliki penglihatan yang bagus, dan kami sangat iri dengan rekan Tao yang kamu temukan. Limu berkata, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Saudari junior Liu Xuang adalah seorang yang terkenal master formasi di Istana Taihua, jadi aku masih membutuhkanmu. Pujian. Su Yuans merasa lebih nyaman setelah mendengar pujian dari kedua orang itu. Liu Xuang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, bukan karena batasan di dalam kuali itu sederhana, tetapi setelah 300 tahun, kekuatan dari batasan tersebut hampir habis. Jadi ini tidak sulit bagi Liu Xuang. Jika batasannya paling kuat, Liu Xuang mungkin tidak dapat melanggarnya. Tidak terlalu peduli. Mata semua orang tertuju pada tungku alkimia. Saya tidak tahu berapa banyak jamu Tianyuan di dalamnya, kata Limu sambil mengamati kerumunan di atas panggung. Berdasarkan jumlah orangnya, minimal harus ada 10 sebelum bisa dibagi. Namun, saat semua orang hendak membuka tungku alkimia dan mendapatkan ramuan di dalamnya, sebuah kecelakaan terjadi. Tiba-tiba, tanah berguncang dan seluruh platform alkimia berguncang dengan keras. Dengan suara keras, tanah di bawah kaki semua orang meleduk, dan seekor ular perak besar yang diselimuti guntur muncul di depan beberapa orang. Saat ini, Limu mengerutkan kening. Sebelum ada yang sempat bereaksi, ular perak besar itu berdiri separuh badannya, matanya bersinar seperti kilat, lalu membuka mulutnya dan memuntahkan bola cahaya petir dengan diameter setengah meter. Suge, yang memiliki temperamen buruk, tidak berkata apa-apa dan membalikkan tangannya untuk memotong kapak perang di tangannya. Kekuatan besar bertabrakan, badai petir memekakkan telinga, dan cahaya guntur yang menyilaukan muncul dari depan Suge. Di panggung alkimia, debu dan asap ada di mana-mana, dan kerikil beterbangan. Limu, Su Yuans, Liu Xuang dan yang lainnya tanpa sadar mundur. Suge, yang menahan gerakan khusus ular piton petir, memegang kapak perangnya dan mundur, menyeret kakinya ke tanah sejauh 5 hingga 6 meter. Segera setelah itu, bayangan binatang buas muncul ke segala arah. Sekilas, setidaknya ada 100 monster ganas dengan berbagai ukuran. Mereka memblokir Danyuan Beifeng, memamerkan gigi mereka dan meraung tajam ke arah Su Yuans, Limu dan yang lainnya. Seseorang mengendalikan monster jahat ini. Liu Xuang melihat masalahnya secara sekilas. Siapa itu? Limu berkata dengan suara yang dalam. Liu Xuang tidak menjawab, matanya sedikit serius. Tidak banyak master pengendali binatang di klan Piao Miao yang bisa mengendalikan begitu banyak monster ganas dalam satu waktu.
Pada saat ini, seekor ular piton berkepala dua berukuran sekitar 30 hingga 40 meter tiba-tiba merangkak keluar dari balik bayangan binatang di langit. Badan ular piton berkepala dua ini ditutupi sisik berwarna merah tua, dan kedua kepalanya yang besar sangat ganas dan menakutkan sehingga membuat orang ketakutan. Ular piton berkepala dua adalah raja di antara monster tingkat tinggi, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan penguasa kendali udara tingkat 8 hingga 9. Dan di atas dua kepala ular piton berkepala dua, ada sesosok badan muda berdiri di masing-masing. Bersambung.